Baik, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan terambil dari Mazmur 20. Mazmur 20 ayat yang ke-7, 8 dan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan buat kita 3 ayat. Mazmur 20 ayat 7, 8 dan 9. Mazmur 20 ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangkit berdiri, kita bangun berdiri dan tetap tegak. Saudara, Mazmur 20 ini ditulis oleh Raja Daud, ya. Raja Daud adalah penulis Mazmur ini. Dia berkata ayat 7, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, kalau kita lihat di sini Daud berkata sekarang aku tahu, berarti dulu dia nggak tahu, ya. Saudara, mengapa Daud berkata sekarang aku tahu? Karena pasti dia mengalami sesuatu dengan Tuhan. Pasti dia mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan sehingga dia berkata sekarang aku tahu. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhanlah yang akan berkata aku tahu, ya, bahwa Tuhan itu baik. Hanya orang-orang yang mengalami Tuhan, berjuang bersama Tuhan, menang melewati masalah yang bisa berkata sekarang aku tahu. Ya, jangan sampai kita ini menjadi anak Tuhan, orang Kristen yang gak tahu apa-apa tentang Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengalami Tuhan. Tapi orang-orang yang mengalami Tuhan, ya, akan berkata sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu, ya, adalah Tuhan yang memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Daud mengatakan hal ini karena dia melihat kemenangan yang Tuhan berikan kepada dia ketika dia bertempur sebagai seorang raja dan dia mengalami kemenangan dalam peperangan. Kita tidak akan pernah bisa berkata bahwa sekarang aku tahu bahwa Tuhan itu hebat kalau kita tidak pernah mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Makanya saya berkata berbahagialah kalau kita mengalami masalah pergumulan, itu tujuannya agar kita ini tahu. Dan ketika kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan kita. Pengalaman pribadi itu penting bagi setiap kita. Lewat apa? Kesulitan, persoalan, air mata, tantangan. Kalau saya hari ini berkata, ya sekarang saya tahu, bukan cuma tahu, dan aku yakin, seyakin-yakinnya bahwa Tuhan itu dahsyat dan dia membela orang yang benar, yang diurapinya. Karena saya sudah melihat semua yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saya. Daud pun berkata begitu, saudara. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Ya, ada syarat untuk Tuhan itu memberkati dan mengurapi seseorang. Ya, orang-orang yang diurapinya, yang berjalan dalam kekudusan dan kebenarannya, mereka lah yang akan mengalami, ya, penyertaan dan kemuliaan dari Tuhan. Saudara, selama ada pasukan dan senjata, bangsa-bangsa sombong dengan kekuatan mereka. Pokoknya kalau ada pasukan, ada senjata, ada prajurit, ya, bangsa-bangsa akan merasa sombong dengan kekuatan yang militer yang mereka miliki. Ya. Tetapi kekuatan itu tidak akan berlangsung lama, ya. Di sepanjang sejarah, kekaisaran dan kerajaan bermunculan menjadi kekuatan-kekuatan yang besar, tetapi akhirnya lenyap di dalam debu. Namun Daud mengakui dan Daud mengetahui bahwa kekuatan sejati dari bangsanya bukan terletak pada persenjataan, melainkan pada penyembahan. Ya, bukan pada daya tembak atau daya serang, melainkan pada kekuatan Allah. Karena Allah saja yang bisa memelihara suatu bangsa atau seseorang. Karena itu pastikan bahwa kepercayaan kita, saudara, hanya kita letakkan kepada Allah yang sanggup memberikan kemenangan yang kekal, ya, dan kepada siapa orang yang percaya kepadanya.
Ketika ada prajurit, ada senjata yang ampuh, senjata yang canggih, maka bangsa-bangsa akan menjadi sombong. Dan mereka lupa bahwa kekuatan kita ini bukanlah terletak pada apapun, ya bukan pada uang. Kalau kita secara pribadi, saudara, jangan menaruh harapanmu pada uang, pada sesuatu yang tidak pasti hari-hari ini. Tapi mari kita taruh rasa aman dan percaya kita hanya kepada Tuhan. Karena dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, kata Daud, ya. Dan memberi kemenangan pada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Ya, berarti mari kita fokus menjadi orang yang diurapi oleh Tuhan. Bagaimana caranya? Berjalan di dalam kekudusan dan kebenaran dan mengejar perkenanannya, barulah kita diurapi oleh Tuhan. Setelah kita menjadi orang diurapi oleh Tuhan, Dia akan menjawab setiap doa persoalan kita dengan kemenangan yang gilang gemilang dari sorga dengan tangan kanannya. Ayat 8 berkata, orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Orang boleh bermegah karena kekayaannya, orang boleh bermegah karena banyaknya harta yang dia miliki, orang boleh bermegah karena jabatannya, tetapi kita bermegah karena Tuhan. Kita bermegah karena nama Allah kita yang hidup. Kita bermegah karena kita percaya kepada Tuhanlah kita menaruh segala harapan kita. Ya, sesedih apapun saya dulu mengalami, saudara, banyak persoalan yang saya alami dalam hidup. Ya, banyak tekanan ketika mengikut Tuhan. Ketika saya bahkan rasanya mau menjadi lemah, mengingat semua pergumulan yang rasanya begitu berat, ya saya kembali bisa bangkit. Kenapa? Karena mengingat aku itu mengenal Tuhan yang dahsyat di hidupku. Ya, aku itu punya Tuhan yang hebat, yang besar. Ya, dan karena itu aku akan tetap percaya. Ya, orang lain boleh berbangga karena apapun, aku berbangga dan bermegah karena aku mengenal Tuhan. Namanya itu ialah Allah yang Maha Perkasa. Ya, dan hari-hari ini saya begitu melihat bagaimana pembelaan Tuhan atas hidup saya, atas pelayanan saya, atas keluarga saya. Ya, kalau dulu kami sering mengalami hal-hal yang ya direndahkan, dihina, difitnah, ya, tetapi sekarang saya melihat benar Tuhan itu membela orang-orang yang Dia urapi dan orang-orang yang tetap setia dengan kemenangan yang gilang gemilang daripada Dia. Kenapa? Karena kita bermegah hanya karena nama Allah. Bukan karena kita punya gereja yang besar, bukan karena kita punya kedudukan yang tinggi, bukan karena kita punya sekolah yang tinggi. Kita bermegah karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Ayat 9, mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan, dia akan tetap tegak, bangun berdiri ketika yang lainnya itu rebah dan tergeletak. Saudara, biar kita hari-hari ini mau terus angkat iman kita. Biar kita hari-hari ini mau terus mempercayai Tuhan. Seburuk apapun keadaan kita, sesulit apapun waktu hari-hari yang harus kita lewati, kita mau terus berkata, kami hanya mempercayai Engkau Tuhan. Bahkan kami tidak menaruh harapan dan apapun kepada manusia atau kepada sesuatu yang lain. Tapi kami menaruh harapan kami bermegah di dalam nama Tuhan kami, Tuhan yang ajaib dan yang hidup.